Akmaludin yang mendengar bahwa pacarnya itu marah mencoba untuk membujuk Ita. Dia berusaha menjelaskan agar Ita bisa mengerti. Tapi di saat itu Ita seakan-akan tidak mau tahu dan tidak mau mendengar penjelasan Akmaludin. Dia tetap kesal dan menyalahkan Akmaludin dan menuduh Akmaludin menduakan dirinya alias berselingkuh lagi dengan wanita lain. Di saat itu kurang lebih Ita berkata seperti ini. "Ngaku kamu duain aku kan? Ah, kamu punya pacar lain." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Ogan Hilir, Sumatera Selatan, terjadi pada tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang wanita paruhbaya yang mengalami nasib tragis usai dihabisi secara keji dan jasadnya dibuang ke sungai. Rupanya kejadian yang begitu menyeramkan ini dilakukan oleh kekasihnya sendiri lantaran merasa sakit hati karena dimaki-maki dan dituduh sudah menduakan hubungan mereka. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sumatera Selatan menangkap pelaku terhadap seorang perempuan bernama Ita Anggraini yang sengaja dibuang di bawah jembatan Tanjung Senai pada 19 Agustus 2024 lalu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita paruhbaya yang bernama Ita Anggraini yang dikenal dengan sapaan Ita. Ita ini merupakan seorang wanita yang berusia 46 tahun. Dia merupakan warga kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, atau yang disingkat dengan Oki. Di dalam perjalanan hidupnya, Ita ini telah mengalami 2 kali pernikahan dan berakhir dengan status janda. Pernikahan pertamanya itu berakhir dengan perceraian dan dari pernikahan ini dia dikaruniai 2 orang anak. Dan setelah berpisah dengan suami pertamanya, Ita kembali menikah. Namun takdir berkata lain, suaminya yang kedua meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu. Dan dari pernikahan keduanya ini, Ita kembali dikaruniai 2 orang anak. Namun terkait jumlah anaknya Ita, yang mana artinya Ita memiliki 4 orang anak dari 2 pasangan yang berbeda. Di saat kejadian ini terjadi, 2 orang anak Ita yang merupakan anak tertuanya sudah bekerja dan merantau ke Provinsi Lampung. Mereka meninggalkan Ita dengan 2 adik tirinya yang lain yang masih menuntut ilmu. Anak ketiga Ita saat itu sedang bersekolah di kelas 3 SMK, sementara anak bungsunya masih duduk di kelas 5 SD. Sebagai seorang ibu tunggal yang harus menanggung beban ekonomi keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang masih bersekolah, Ita berjuang keras mencari nafkah. Dia bekerja di sebuah warung makan yang dikenal sebagai Rumah Makan Pecel Lele di sebuah daerah di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Ita ini bekerja dengan cara menginap dan pulang hanya beberapa hari sekali saja. Dan setiap harinya, Ita sibuk melayani para pelanggan yang datang untuk menikmati hidangan di warung tempat Ita bekerja. Dengan sifat Ita yang keibuan, lemah lembut dan ramah, Ita dengan mudah mengambil hati para pelanggan. Banyak dari mereka yang merasa nyaman dan senang dilayani oleh Ita. Kehangatan yang ditunjukkan oleh Ita membuat para pelanggan tidak hanya datang untuk makan, tetapi terkadang juga terkesan dengan keramahan yang diberikan oleh Ita ketika melayani mereka. Meskipun Ita sudah memasuki usia paruhbaya, namun pesonanya sebagai seorang wanita belum pudar. Ita masih memiliki kecantikan yang alami yang memancarkan keanggunan dan daya tarik yang mungkin akan mencuri perhatian kaum laki-laki. Di saat itu ada seorang laki-laki yang tertarik kepada Ita. Namanya adalah Akmaludin. Akmaludin ini merupakan seorang pria berusia 51 tahun dan dia merupakan warga desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Ogan Hilir. Akmaludin ini sebenarnya masih memiliki istri dan sudah memiliki 5 orang anak. Namun di media tidak disebutkan atau dijelaskan secara detail mengenai latar belakang keluarga Akmaludin. Entah bagaimana awal mula pertemuan dari Akmaludin dengan Ita. Entah mereka bertemu di rumah makan tempat Ita bekerja atau justru di luar. Di saat itu yang jelas Akmaludin
yang sudah memiliki keluarga justru merasa kembali jatuh cinta di saat dia bertemu dengan Ita. Sementara Ita yang memang juga sudah tidak memiliki suami, merasakan kehampaan selama ini dan hatinya benar-benar kosong. Lalu ketika Akmaludin datang, dia menerima kehadiran Akmaludin secara diam-diam di belakang sang istri. Akmaludin mencoba untuk mendekati Ita dan ternyata direspon dengan baik oleh Ita dan mereka pun menjalani hubungan perselingkuhan. Di awal-awal mereka menjalani hubungan gelap tersebut, semuanya berjalan lancar tanpa terasa. Hubungan mereka berjalan hingga 3 tahun lamanya. Di dalam menjalin hubungan, bisa dikatakan Ita ini sangat bucin kepada selingkuhannya tersebut. Entah mengapa, dia kerap cemburu saat Akmaludin berinteraksi dengan wanita lain. Padahal dia tahu bahwa Akmaludin sendiri sudah memiliki seorang istri. Dan bahkan Ita juga cemburu ketika Akmaludin sedang dekat-dekatnya dengan sang istri. Hal itu bagi Ita sangat menjengkelkan. Lalu singkat cerita, tibalah pada suatu hari. Entah di saat itu Ita ini sedang rindu atau bagaimana dengan Akmaludin, atau sebenarnya karena justru ada alasan lain. Tiba-tiba Ita menjadi sangat sensitif dan juga posesif. Dia secara mendadak menjadi kesal dan geram kepada Akmaludin. Dari beberapa informasi yang aku dapatkan, dikatakan dia bersikap seperti itu karena melihat Akmaludin sangat mesra dengan istrinya. Di saat itu Ita benar-benar merasa cemburu dan dia pun lantas menghubungi Akmaludin dan mengungkapkan rasa kesalnya. Akmaludin yang mendengar bahwa pacarnya itu marah mencoba untuk membujuk Ita. Dia berusaha menjelaskan agar Ita bisa mengerti. Tapi di saat itu Ita seakan-akan tidak mau tahu dan tidak mau mendengar penjelasan Akmaludin. Dia tetap kesal dan menyalahkan Akmaludin dan menuduh Akmaludin menduakan dirinya alias berselingkuh lagi dengan wanita lain. Di saat itu kurang lebih Ita berkata seperti ini. "Ngaku kamu duain aku kan? Ah, kamu punya pacar lain." Bahkan Ita di saat itu yang kesal jadi kelepasan dan mengeluarkan umpatan-umpatan yang membuat Akmaludin yang awalnya masih sabar tiba-tiba menjadi sakit hati dan tidak terima dengan perkataan dari Ita. Akhirnya Akmaludin yang merasa tidak bersalah di saat itu menjadi marah. Percekcokan hebat tidak bisa terhindarkan. Keduanya saling melempar umpatan hingga pada akhirnya timbullah rasa sakit hati yang berubah menjadi dendam di dalam diri Akmaludin. Dan dia di saat itu mulai berpikir yang aneh-aneh. Entah apa yang merasuki hati Akmaludin. Tiba-tiba dia berpikir ingin mengambil jalan pintas. Dia ingin sekali memberi pelajaran kepada Ita, namun dengan cara menghabisi nyawa Ita. Dia tidak menyangka di saat itu bahwa hatinya bakal sangat sakit akibat lontaran kata-kata kasar dari Ita. Dan Akmaludin yang merasa sakit hati tersebut ingin melancarkan aksi kejinya dan dia meminta bertemu dengan Ita di hari tanggal 17 Agustus tahun 2024. Saat itu kurang lebih dia berkata seperti ini. "Sayang, kita baikan aja yuk, gak ada gunanya kita berantem. Ayo kita baikan," kata Akmaludin sambil membujuk selingkuhannya tersebut. Di balik semua itu, padahal secara diam-diam dia sudah menyiapkan rencana jahat. Dengan menggunakan sebilah pisau, dia ingin menghabisi nyawa sang kekasih. Ita yang tidak memiliki kecurigaan apapun terhadap niat jahat Akmaludin di saat itu akhirnya memaafkan Akmaludin dan berbaikan dengan Akmaludin. Di saat Akmaludin mengajak Ita untuk bertemu, Ita juga mengiyakan. Dan pada akhirnya mereka pun menyusun pertemuan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 23.30 di sebuah kawasan hutan yang terletak tidak jauh dari rumah Akmaludin di Desa Tanjung Steko, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. Ita datang ke tempat pertemuan itu sendirian menggunakan sepeda motornya. Entah mengapa dia tidak curiga ketika selingkuhannya itu mengajaknya bertemu di tempat sesepi itu. Lalu di sisi lain, begitu juga dengan Akmaludin. Dia tiba di lokasi tersebut seorang diri. Mereka tidak pergi bersama, melainkan bertemu langsung di lokasi dan berjalan masing-masing. Dan di saat itu, Akmaludin dan Ita akhirnya bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Rasa dendam di dalam hati Akmaludin masih membara-bara. Namun ketika dia bertemu Ita, dia sempat mereda dan mengurungkan niatnya. Ketika dia melihat Ita, dia malah teringat kenangan-kenangan indah yang pernah mereka lewati bersama. Dan semua momen bahagia itu kembali membayang di pikirannya yang membuat amarahnya mulai memudar. Begitu juga dengan Ita. Sebenarnya di dalam hatinya, dia tidak ingin terus merasa marah dan mencurigai Akmaludin. Ita ingin hubungan mereka kembali normal seperti sebelumnya. Namun, entah kenapa, Ita yang masih belum sembuh dari mood yang bertukar-tukar. Dia ternyata masih menyimpan rasa kesal. Tiba-tiba,
mengungkit lagi masalah kecemburuannya. Rasa kecewa dan amarah yang seharusnya bisa dia tahan malah kembali mencuat. Dia mulai berbicara soal cemburunya lagi. Meski mungkin Ita tidak bermaksud untuk memperburuk suasana, namun perkataannya itu justru membuat suasana ini jadi lebih memanas lagi. Akmaludin yang sebelumnya sudah mulai tenang langsung tersulut emosi dan amarah lagi. Ita mulai melontarkan umpatan-umpatan kasar yang membuat Akmaludin merasa kembali tersakiti. Setiap kata yang keluar dari mulut Ita bagaikan tamparan keras bagi Akmaludin. Semakin lama Ita berbicara, semakin dalam luka yang dia rasakan. Dia tidak hanya merasa tidak dihargai oleh Ita, tapi juga merasa tersinggung dengan kata-kata yang begitu menusuk. Sementara itu, Ita mungkin tidak sepenuhnya sadar bahwa perkataannya semakin memperburuk suasana. Kata-kata kasar yang terus dia lontarkan membuat Akmaludin semakin terluka dan akhirnya kemarahannya benar-benar memuncak. Apa yang awalnya dia tahan dan menjadi kesempatan untuk mereka menyelesaikan masalah malah berubah menjadi pertemuan yang penuh dengan emosi dan kemarahan. Di tengah suasana malam yang gelap dan hening, Ita sama sekali tidak menyadari bahwa Akmaludin menyembunyikan sebilah pisau. Pikiran Ita di saat itu masih fokus pada pertengkaran dan egonya. Sementara Akmaludin yang sudah berada di puncak kemarahannya dengan penuh emosi tidak bisa mengendalikannya lagi. Dan dia langsung mengeluarkan pisau yang sudah dia bawa dan menggenggam dengan erat. Tanpa berpikir panjang, amarah yang selama ini dia tahan-tahan berakhir dengan meledak-ledak. Dan dalam hitungan detik, Akmaludin mengangkat pisaunya dan langsung menikam tubuh Ita. Dia menikam Ita dengan penuh dendam dan amarah. Nikaman pertamanya mengenai bagian dada, dan hal itu membuat Ita terkejut dan tidak menyangka bahwa Akmaludin akan tega melakukan hal sejauh itu. Ita sempat melawan dengan cara memukul Akmaludin. Namun, rasa sakit yang tiba-tiba membuat Ita jadi lemah dan dia pun mundur perlahan-lahan sebelum dia bisa melakukan perlawanan lagi. Tikaman kedua menghujam lehernya. Serangan brutal itu begitu cepat sehingga Ita terjatuh ke tanah dan tidak berdaya. Cairan merah mulai mengalir deras dari luka-luka yang menganga di tubuh Ita. Cairan merah tersebut juga membasahi tanah di sekitarnya. Ita hanya bisa tergeletak lemah. Di dalam keadaan sekarat, Ita tidak mampu melawan lagi. Tubuhnya semakin lemah. Cairan merah yang keluar juga begitu banyak. Di saat itu, Akmaludin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan hal sekeji ini. Ketika dia melihat Ita yang sudah tidak bergerak lagi, Akmaludin mendadak tersadar akan apa yang baru saja dia lakukan. Dia terhentak, seolah tak percaya bahwa dia baru saja menghabisi nyawa kekasihnya. Namun penyesalan yang muncul sudah tidak mampu lagi merubah kenyataan. Semuanya sudah terjadi, bahwa kini Ita sudah tiada, meninggal di tangan Akmaludin sendiri. Dan dalam sekejap, perasaan bersalah segera berganti menjadi kepanikan ketika Akmaludin tahu bahwa jika perbuatannya terungkap, hidupnya akan berakhir di meja hijau. Dia tidak ingin orang-orang, terutama pihak berwenang, mengetahui kejahatannya ini. Dan di dalam keadaan yang panik, Akmaludin mulai menyusun siasat. Dia berencana ingin menghilangkan jejak. Di saat itu, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Akmaludin. Dia berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan jasad Ita. Dan dia pun di saat itu mempunyai ide untuk membuang tubuh Ita ke sungai yang ada di jembatan pesona Tanjung Senai. Akmaludin berharap dengan membuang jasad Ita ke sungai tidak akan ada yang menemukan jasad Ita, sehingga kejahatannya bisa tersembunyi selamanya. Dan dengan tekad yang bulat, Akmaludin membawa tubuh Ita yang sudah tidak bernyawa. Dia menggunakan sepeda motor milik Ita untuk mengangkut jasad Ita dan meletakkan tubuh yang tidak bernyawa itu di bagian depan motor, seolah-olah Ita masih hidup. Dengan jantung yang berdegup kencang, Akmaludin memacu motornya menuju ke jembatan pesona Tanjung Senai. Di dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan rasa takut. Dia takut jika ada seseorang yang melihat tindakannya ini. Tapi di saat itu dia tidak punya pilihan lain. Dia terus melajukan sepeda motornya, berusaha menyelesaikan rencana yang sudah terlanjur dia buat. Dan singkat cerita, setibanya dia di jembatan, Akmaludin menurunkan jasad Ita dan langsung meletakkannya di atas teras jembatan. Dia tahu bahwa hanya dengan melemparkan tubuh Ita saja tidak cukup untuk memastikan jasadnya akan tenggelam. Maka Akmaludin di saat itu mengumpulkan batu-batu besar dan mengikatkan batu-batu tersebut di tubuh Ita sebagai pemberat. Entah dari mana dia mendapatkan tali atau entah dengan apa dia mengikat batu-batu tersebut di tubuh Ita. Yang jelas, di dalam pikirannya, dia berharap dengan cara ini tubuh Ita akan tenggelam ke dasar sungai dan tidak akan mengambang ke permukaan. Setelah semuanya dia ikat, barulah Akmaludin bersiap mendorong tubuh Ita ke dalam air. Jasad Ita pun langsung terhempas ke dasar sungai di bawah jembatan pesona Tanjung Senai dan perlahan tenggelam. Akmaludin melihat sejenak, memastikan bahwa jasad Ita benar-benar sudah tenggelam. Sebelum akhirnya, dia bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk antara panik dan lega, Akmaludin segera melarikan diri dari lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Ita. Dan tidak hanya itu, dia juga membawa serta ponsel milik Ita.
Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Tepat pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 18.00 petang, warga yang sedang nongkrong di Jembatan Pesona tiba-tiba melihat adanya bayangan yang aneh, sesuatu yang mengambang di sungai. Berkali-kali mereka memastikan apa yang mereka lihat, dan saat mereka memerhatikan lebih teliti, ternyata benar bahwa apa yang mereka lihat itu adalah sesosok jasad yang mengambang di atas sungai dengan posisi yang terikat. Warga tersebut langsung berteriak memanggil warga yang lain untuk memberitahukan apa yang dia temukan. Seketika, warga pun berkumpul memenuhi area jembatan untuk melihat jasad tersebut. Kemudian, mereka melaporkan temuan itu ke Polres Ogan Ilir dan dilakukanlah pemeriksaan. Jasad tersebut pun dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk keperluan visum, sementara pihak kepolisian melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Warga yang menonton juga membagikan video temuan tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Seketika foto dan video itu pun ramai, khususnya di wilayah tersebut. Lalu di sisi lain, putri sulung Ita yang bernama Meisa Melani merasa khawatir dengan ibunya karena tidak ada kabar sejak malam kejadian. Sebenarnya Ita ini sudah terbiasa tidak pulang ke rumah karena pekerjaannya. Namun anehnya, Ita selalu memberi kabar, namun kali ini dia tidak ada kabar sama sekali. Dan semenjak Ita tidak ada kabar, anak-anaknya, terutama putri sulungnya Ita yang bernama Meisa, itu sering sekali didatangi oleh Ita ke dalam mimpinya. Di saat itu sang ibu terlihat melayang-layang. Mimpi tersebut seolah menjadi pertanda bagi sang anak. Dia semakin tidak tenang. Dan terakhir kali dia berkomunikasi dengan sang ibu, itu adalah di tanggal 16 Agustus lalu. Dan di saat itu, ibunya menitipkan pesan untuk dibelikan tas secara online. Lalu ketika tas itu tiba keesokan harinya, ibunya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Meisa yang sudah merasa gelisah dengan keberadaan sang ibu, kemudian mencoba mencari ibunya lewat sosial media. Senin malam itu, ketika Meisa sedang membuka akun Facebook miliknya, Meisa tiba-tiba melihat sebuah berita yang sedang viral, yaitu penemuan jasad mengambang di bawah jembatan Pesona Tanjung Senai yang tengah viral. Dia bahkan sempat menuliskan komentar di postingan berita tersebut. Lalu tidak lama kemudian, dia mendapatkan kiriman video dari salah satu yang berkomentar di Facebook tersebut. Saat dia melihat video jasad yang viral itu, Meisa seketika khawatir karena jasad itu mirip sekali dengan sang ibu. Saat dia benar-benar memerhatikan dengan teliti jasad tersebut, ternyata ada sebuah ciri-ciri di jasad itu yang membuat dia merinding. Jasad tersebut menggunakan gelang yang sangat dia kenali, dan itu adalah milik ibunya. Lantas seketika, Meisa pun berteriak histeris. Dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian langsung berangkat menuju Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang yang merupakan lokasi di mana jasad viral itu berada. Sesampainya di sana, dia langsung meminta untuk bertemu dengan jasad yang baru ditemukan itu. Dan ternyata benar saja bahwa jasad yang baru saja ditemukan tersebut adalah sang ibu. Lantas, Meisa di saat itu langsung menghubungi saudara-saudaranya yang lain untuk mengabarkan bahwa ibu mereka ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Seketika, anak-anak dari Ita berteriak histeris ketika adik mereka mengabari bahwa Ita sudah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Di saat itu, mereka semua pulang untuk bertemu terakhir kalinya dengan jasad sang ibu. Sementara di sisi lain, dari hasil visum, ditemukan adanya 3 luka tusukan di bagian leher korban dan 1 di dada kanan. Dokter forensik RS Bayangkara Palembang yang bernama Dr. Indra Nasution menjelaskan, dari hasil pemeriksaan luar jasad, luka tikaman di leher Ita merupakan yang sangat fatal, bahkan sampai memutuskan saluran nafas Ita. Dan sementara itu, luka di bagian pinggang belakang sampai merobek bagian hati Ita. Selain luka tikaman, ditemukan juga luka lebam pada bagian dada sebelah kiri dan di atas punggung sebelah kanan Ita. Selain itu, ada juga luka robek di tangan Ita yang diduga akibat upaya perlawanan. Fakta yang semakin mengarah pada dugaan pengeksekusian ini adalah ditemukannya kabel yang terlilit di dada perut korban. Kabel tersebut diikat ke sebuah batu yang bertujuan untuk menenggelamkan tubuh korban ke dasar sungai. Dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, didukung dengan hasil visum dan keterangan para saksi, pihak kepolisian mencurigai keterlibatan orang terdekat Ita, yaitu pacarnya atau selingkuhannya. Di sisi lain, si pelaku yaitu Akmaludin saat itu sudah mengetahui bahwa jasad Ita sudah ditemui dan bahkan menjadi viral. Akmaludin pun menjadi panik. Di saat itu dia berencana untuk kabur. Namun sebelum berhasil kabur,
Dia terlebih dahulu diringkus oleh aparat kepolisian di sebuah hutan di dekat rumahnya di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, tepat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 jam 8 malam. Polisi di saat itu juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik Ita, serta sebilah pisau yang digunakan untuk menikam Ita, pakaian Ita, handphone Oppo milik Ita, dan yang lainnya. Diketahuinya Akmaludin sebagai pelaku itu adalah dengan cara pihak kepolisian mencoba men-tracking barang-barang milik Ita, terutama handphonenya. Di saat itulah kebodohan dari pelaku ini terbongkar. Di saat dia masih mengantongi handphone milik Ita, maka pihak kepolisian dengan gampang mengetahui lokasinya. Setelah dia ditangkap, Akmaludin pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di saat itu, Akmaludin tidak bisa mengelak dan langsung mengakui perbuatan kejinya. Dia mengaku kepada polisi terkait motif dia nekat menghabisi nyawa Ita yang merupakan selingkuhannya sendiri. Dia bilang dia merasa sakit hati dengan umpatan Ita yang begitu kasar. Setelah semua proses pemeriksaan dan otopsi selesai, jasad Ita akhirnya diserahkan kembali kepada keluarganya untuk dimakamkan. Suasana pemakaman Ita berlangsung dengan sangat menyedihkan. Bayangkan saja, keempat anaknya harus menyaksikan jasad sang ibu yang tewas mengenaskan dikubur di hari tersebut. Keluarga Ita merasa sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka tidak bisa memaafkan perbuatan Akmaludin. Kepergian Ita yang begitu tragis membuat mereka sulit menerima kenyataan, dan masyarakat sekitar pun juga ikut merasakan kesedihan dan ketakutan yang begitu mendalam atas peristiwa ini. Banyak warga yang merasa terkejut dan iba tentang apa yang dialami oleh Ita, seorang ibu yang berjuang keras sendiri demi anak-anaknya, namun harus berakhir tragis dan kehilangan nyawa di tangan orang yang seharusnya mencintai dan melindungi dia. Ketika itu, keluarga dari Ita juga tidak bisa menerima kenyataan jika si pelaku Akmaludin ternyata hanya mendapatkan hukuman selama 15 tahun penjara. Pasalnya, atas perbuatannya ini, Akmaludin dikenakan dengan pasal 338 KUHP, jungto pasal 36 KUHP, tindak pidana penghilangan nyawa, serta pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara saja. Menurut keluarga Ita, hukuman itu tidak sebanding dengan kebrutalan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Akmaludin, dan keluarga Ita dengan tegas menuntut Akmaludin dihukum yang lebih berat, yaitu hukuman mati sebagai bentuk keadilan atas perbuatan kejinya. Itu dia sobat, kisah dari Ita yang harus berakhir dengan sangat mengenaskan di tangan selingkuhannya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?